Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal asatidzah hafizakumullah taala. Pertemuan lalu kita membahas usulubul Qur'anil Karim, gaya bahasanya, yaitu lafaznya menakjubkan ya, dari dua hal, yaitu suara yang irama yang bagus ketika diucapkan, lalu secara bahasa pengucapan dia juga indah, irama-iramanya indah, kemudian dari segi hamesnya pas ya, menurut orang Arab tentunya. Dari segi ada tafkhim, ada tarqiq, ada hams, ada sofir ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab, menurut orang Arab indah itu ya, ada hams, ada qalqalahnya. Itu dari segi pelafalannya. Yang kedua adalah bisa diterima orang umum, awam ya, pakar juga bisa nerima dalam satu waktu ya. Ketika kita baca buku tertentu, mungkin buku itu adalah khusus untuk orang-orang pakar, tapi baca Quran tidak harus, orang awam pun bisa melihat ya, bisa melihat wa anzalna minal mu'sirat, dengan petani melihat, oh Allah menurunkan mu'sirat, hujan. Tapi para pakar melihat, oh itu adalah uap yang naik ke atas atau gimana ya, air laut. Nah itu pakar bisa membaca, orang awam pun bisa memahami sesimpel yang sesuai apa yang mereka pahami, menambah keimanan. Petani melihat hujan itu langsung iman, oh iya Allah yang menurunkan hujan, turun lagi ke sini dari bawah, naik lagi terus. Kemudian linukhrija bihi habba wa nabata, dari hujan ini turunlah tanaman yang aku tanam ini. Dari habba, oh iya dulu aku tandur dari benih, dari padi itu kan, dikumpulin ya, gabah, ngerti nggih? Terus Pak Johan ngertos? Gabah ngertos Pak? Dari mana itu padi itu? Dari gabah berarti gabah, benihnya itu diambil dari gabah yang tidak diselep, ngerti nggih? Terus dikumpulin sama mereka, terus di tempat tertentu. Oke, kalau sudah nanti diambili, ditanam gini ya. Nah, berarti kan mereka paham ya, petani itu habbau wa nabata, dari habban. Kemudian tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Allah di ayat yang lain, Allah syaqqaqna, Allah yang meletakkan bumi ini biar tunas bisa keluar. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Terus apa? Fa'ambatna fiha habbau. Nah, setelah dipeletek ke atas izin Allah, karena kalau biji ning jero terus, emang petani ngukur, hari sekian harus aku peletek ke 2 cm, krik gitu. Nanti berapa hari lagi? Ternyata perbuatan petani itu terbatas pada nanam doang, dan tidak perlu ngukur kapan harus ndugiri lemah, gitu. Malah nek didugiri bisa jadi mati. Karena kehangatannya itu ya kan harus sekian. Yang tahu kan Allah Subhanahu wa taala, ngutus malaikatnya. Gitu. Antum kalau lihat sawah yang sebelah barat itu ya, kalau nggak salah 2 baris dari barat itu ada yang hancur-hancuran tuh, lihat itu benihnya. Tapi yang sebelah nomor 3, kalau nggak salah nomor 3 dari barat itu ke arah timur sini ya, nomor 3 itu masih ada ininya, padi-padinya itu masih ada. Yang sebelah barat dimakan tikus katanya begitu. Yang sini saya tanya yang jaga, Pak kok sing teng mriki mboten? Nggih mboten ngertos ngenten iki pun. Istilahnya menurut saya ini sudah. Saya terus bilang begini, Pak itu tergantung amalan mungkin ya Pak ya. Tergantung donga. Lah pripun lah padha-padha digusahi kok sing dipangan sebelah kene, sing kene ora. Saya tanya jenengan yang punya atau yang jaga, kula namung jaga.
Nah, tapi kan wong masjid sholat di sini gitu. Wallahu alam apakah ada hubungannya dengan itu? Ya pastinya lah, itu kan yang arahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang meletak kayak ini adalah Allah. Syaqqaqna al-ardha syaqqa fa ambatsna fiha habba. Nah, biji tadi jadi bisa tumbuh itu karena Allah sudah, ayo 1 senti, 2 senti sampai akhirnya keluar semuanya. Kemudian tadi ya, linukhrija bihi habba wa nabata. Terus apa? Setelah habba wa nabata wa jannatin alfafa. Kemudian nanti ada lagi yang akhraja minha mar'aha wa mar'aha. Jadi salah satu fungsi ditumbuhkannya tanaman adalah untuk memberi makan binatang ternak. Wa mar'aha, ya. Gitu. Jadi ada rumput-rumput yang dimakan untuk binatang ternak. Nah ini kan ayat Quran bicara tentang pertanian, ya kan? Tentang tanaman. Siapa yang bisa memahami mereka? Antum baca gitu biasa wae, aku urusan kuliah gitu. Makanya Al-Quran ini bisa dibaca para pakar ilmu tanaman, pertanian bisa, petani biasa bisa, atau orang awam kayak kita tentang tanaman juga baca bisa. Sesimpel yang kita pahami. Nah itu khassa wal amma. Yang ketiga irda'uhul aql, ya. Al-irda'ul aqlu, al-irda'u atau irda'ul aqli juga bisa. Irda'uhul aqli. Tapi ini al-irda'ul aqlu wal atifatu, ya. Jadi bisa diterima akal dan perasaan. Gitu ya, seperti masalah 3 hal cobaan Nabi Yusuf dihadapi dengan 3 hal. Ya. Perasaannya digoda, ya, ditutup pintunya, diajak berzina. Akhirnya beliau menghadapi dengan apa? Tadi menahan godaan, kabur, ya, kemudian menolak ajakan sehingga apa? Robeklah baju dia. Yang robek depan apa belakang? Bagian belakang. Berarti kan dia arep kabur ditarik-tarik. Nek robek ngarep man, dia arep datangi didorong-dorong terus sobek. Makanya pinter itu si pembantu itu ya, untuk mengetahui siapa yang salah, lihat robeknya bagian depan atau belakang. Ternyata bagian belakang. Oh, berarti sing gatel sing wedo gitu ya. Sing gatel sing wedo itu Nabi Yusuf. Nah itulah sudah dibahas. Lalu terakhir yang keempat, qillatul, qala al-muallif hafizahullah wa nafa'ana bi'ilmi, qillatul alfazi ma'a i'ta'il ma'na kamilan. Sedikitnya lafaz tapi maknanya sempurna. Gitu ya. Fal Qur'anul Karim yu'abbiru bi kalimatin qalilatin. Quran itu mengungkapkan, yu'abbiru bi kalimatin, dengan kata-kata yang sedikit, an ma'ani katsiratin, tapi maknanya banyak, dari makna-makna yang buah dua yang Al-Qur'an itu inginkan. Oh, belum tak tancap ke. Gitu ya. Ma'a i'ta'il ma'na kamilan. Ma'a i'ta'il ma'na kamilan. Sudah ya? Oh ya. Jadi sedikitnya lafaz tapi maknanya sempurna. Bainama narul kutab, sementara ketika kita melihat para penulis, wasyu'ara'a, dan para penyair. Syu'ara pemusik atau penyair? Mas enggak usah ya. Penyair ini maksudnya di sini. Idza sarafa, apabila mereka dhihnuhum, in sarafa dhihnuhum, apabila mereka ya memalingkan pandangan mereka ila syarhil ma'ani, untuk menerangkan makna-makna syair mereka. Syair mereka kan tipis-tipis apa dikit-dikit ya. Tapi kalau suruh nerangin maksudnya apa, katsura kalamuhum, pasti omongan syarahnya jadi panjang lebar. Makanya qatrun nada wa baldus soda itu cuman setipis ini,
berapa halaman tuh, paling 20 apa berapa. Tapi orang pada nggak paham, orang Mesir. Ya, di abad ke-8 Hijriah ada kitab namanya Qatrun Nada wa Balus Soda, segini doang tebelnya. Nah, ini ya, dikit ya. Cuman 20 halaman paling, apa 15. Nahwu full mau 15. Mesti antum udah pengen hatam kitab iki. Tapi ora paham. Jangankan antum, wong Mesir wae ora paham gitu. Kan Ibnu Hisham orang Mesir, ulama Mesir. Terus orang Mesir bilang, Ibnu Hisham ini nggak paham kami, tolong berikin syarahnya. Ya udah tak tulis syarahnya, jadi 400-an lebih halaman, hampir 500 halaman. Baru mereka pada paham. Nah ini loh maksudnya. Ya, kalau manusia biasa membuat kitab terlalu ikhtisor, makna syarahnya harus panjang. Sehingga antum baca 15 halaman nggak paham, apa pilih baca 450 halaman tapi paham. Biasanya ora kabeh. 400 halaman tak kesuwen ora hatam-hatam. Ya alhamdulillah saya udah hatam 3 kali. Kenapa saya hatam 3 kali? Karena saya nggak paham-paham. Orang Arab ya nggak paham, apalagi saya. Maka saya harus ngatamin 3 kali. Itu pun masih banyak yang saya juga belum paham. Itu. Ya orang nggak pahamnya itu tapi kayak saya gini ya. Maksudnya uang sing ora paham nahwu iki kaya aku ngene iki. Lah nek antum kira-kira masuk apa gitu. Kalau saya baca aja 3 kali belum paham, insya Allah antum belum baca aja sudah paham gitu insya Allah ya. Wali antum keren, wali santri ya. Nah itulah ya kutab syu'ara. Kathura kalamuhum, mesti nerangin apa-apa jadi panjang omongannya. Ya itulah manusia kayak saya sekarang ini, manusia biasa. Wa idza aradul ikhtisar, kalau orang-orang penyair dan penulis itu mau mengikhtisar, mau meringkas fil kalimat dalam kata-kata dan lafadznya wal alfadhi, lam yastati'u, mereka enggak mungkin bisa ayu abiru, mengungkapkan takbir ungkapan yang kamil, yang sempurna. Ayu abirul ta'biral kamila amma yuridun, jadi nggak bisa dengan sempurna mengungkapkan apa yang mereka inginkan kalau terlalu ringkas ya, kalau terlalu ringkas gitu. Umpamanya apa, kalimat yang terlalu ringkas marahi orang bingung. Contohnya apa? Kamu adalah apa? Ayam geprek. Maksudnya apa gue? Bingung kan? Ternyata itu kiasan gitu ya. Jadi ada hal-hal yang susah harus kamu di hatiku seperti ayam geprek. Maksudnya apa? Bingung kan? Bingung. Itu. Padahal maksudnya apa? Kau sangat pedas seperti ayam geprek. Dan menghancurkan diriku dikeprek-keprek seperti ayam itu. Nah itu kan tidak disyarah tua banget dan tidak semua orang paham kan gitu. Gimana? Kalau alif lam mim orang Arab gak bingung ya, karena itu hanya menarik perhatian doang. Orang Arab sudah cukup, waktu itu mereka kan paham dengan huruf-huruf ini syair mereka dibuat, itu mereka paham. Hanya menarik perhatian gitu ya, nggak ada maknanya, memang nggak ada maknanya, tapi mereka jadi perhatiannya tertarik kepada ayat ini. Seperti kita ngomong umpamanya apa ya, kita kan kadang pernah kan ngomong sesuatu yang itu mungkin tidak bermakna tapi itu bisa menarik perhatian. Apa? Orang Indonesia lah sering kan gitu. Mungkin ada ungkapan yang orang tuh belum kenal gitu loh, kita omongin. Saya nggak enak mau ngomong itu, ada anak kecil di sini soalnya yang suka buat guyonan itu loh, kan nggak bermakna tapi menarik perhatian di Indonesia, seperti SLEBEW gitu. Itu kan gimana ya, nggak ada artinya kan, ngomongnya preketek, pret apa-apa kan nggak ada artinya, tapi itu kan menarik perhatian. Nah kalau di Indonesia begitulah, di Arab lebih sopan, alif lam mim, di Al-Quran begitu. Saya tidak menyamakan ya alif lam mim dengan itu. Nanti ini kalau orang-orang yang suka nyari-nyari kesalahan ustadz, oh ustadz ini nggak paham Al-Quran begini, mesti jadi gitu.
Maksud saya setiap bangsa punya kata yang nggak bermakna untuk menarik perhatian. Nah, di Al-Quran punya. Loh ini antum anggap alif lam mim tidak bermakna. Maksudnya dalam kosakata kan rene artinya. Tapi maknanya adalah untuk memahamkan orang Arab dari alif, lam, dan mim ini syair-syair itu terbentuk. Ini adalah wakil dari huruf hijaiyah. Iya, begitu ya Pak Johan. Jadi ada fawatihus suwar itu untuk menarik perhatian. Bukan saya yang bilang, tapi dalam tafsir Al-Wajiz begitu ya, untuk menarik perhatian. Singkat, padat gitu ya, tapi bisa bikin orang Arab tertarik perhatiannya. Seperti kata-kata yang tadi itu, viral kan, nggak ada artinya tapi viral, diungkapkan tuh enak banget gitu. Anak kecil bercanda itu enak banget itu. Banyak itu kata-kata yang tidak bermakna. Dalam KBBI ada ndak artinya? ANJAY ada ndak? Ndak ada. Tapi kok enak diucapkan? Itu adalah arti lain dari kata ANJING umpamanya. Padahal nggak ada artinya. Nah gitu, setiap bangsa punya caranya sendiri-sendiri untuk mengungkapkan sesuatu, tapi ya tadi ndak vulgar. Kemudian lam yastati wa yu'abbiru ta'bir al-kamila amma yuridun, sehingga orang-orang itu, para penulis, penyair itu gak bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan kecuali harus panjang lebar. Hatta takallaman nasu'an, sampai-sampai orang-orang di sekitar itu mengatakan karya tersebut apa? Anit tatwilil mumil, itu terlalu panjang membosankan. Wal ikhtisaril mukhil, kalau terlalu ringkas juga nggak ada isinya, alias nggak bisa difahami. Mukhil ya, yang artinya tidak berisi ya, atau rusak maknanya. Karena apa? Terlalu ringkas. Jadi terlalu panjang membosankan, terlalu sedikit marai wong ra paham, alias rusak artinya atau kosong artinya. Gitu ya. Gitu. Kalau al-khalal itu kan artinya kekosongan, kerusakan juga bisa artinya. Jadi terlalu ringkas maknanya rusak. Contohnya tadi, kamu adalah, ini ada orang nggak berpendidikan, kita bilang kamu adalah bunga desa, ya kan dia jadi nggak terima. Aku tuh namaku adalah Alfi, umpamanya. Oh kamu panggil aku bunga, aku nggak terima, kayak begitu. Kamu adalah bunga bangkai, tambah nggak terima, gitu ya. Bunga desa aja nggak terima karena mungkin belum paham artinya, begitu. Jadi malah terlalu ringkas kadang membuat orang jadi suudzon, tapi terlalu panjang bosan juga dengernya gitu. Itu kalau orang biasa. Tapi firman Allah lah ini, ta'ammal idza syi'ta qaulahu, coba kau perhatikan firman Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ini singkat ya, al-adl singkat, al-ihsan, tapi ini adalah inti dari segala kehidupan. Ini adalah keadilan, tanpa harus menerangkan apa itu keadilan. Orang sudah langsung jelas, oh iya benar, orang kalau adil sudah pasti semuanya baik. Kaifa jama'at hadhil ayatu jami'al mahasin, bagaimana ayat-ayat ini mengumpulkan seluruh kebaikan. Wa amarat fiha, memerintahkan kebaikan itu apa? Adil, ihsan. Ita'idhil qurba, mengutamakan kerabat dekat. Yanha 'anil fahsya, melarang hal yang berhubungan dengan zina. Mungkar, kemungkaran. Kenapa yang disebut fahsya? Karena orang kalau sudah tidak menjaga kemaluan akan merusak nasab, tidak dapat warisan, anak turunnya nggak dapat warisan gara-gara zina ya. Gara-gara zina terjadi pembunuhan, gara-gara stres mikirin ngambilin anak orang, akhirnya dia mabuk akhirnya sama aja ya, mendem akhirnya membunuh si pasangannya itu, bahkan akhirnya membunuh anaknya. Kayak kemarin di Jongke, barusan ada orang meninggal di tempat berapa hari lalu. Gara-gara apa? Ada Pajero, pengemudi mobil Pajero ini
Jangan salahin Pajeronya ya. Ya. Nek sing numpak Pajero mesti uraan rata-rata. Ya meskipun itu realita tapi kita tidak boleh nuduh begitu. Sama aja omongan saya ini. Udah naik Pajero gitu ya. Kaya banget enggak, setengah-setengah iya. Ini nabrak bakul di daerah Jongge. Udah dengar? Meninggal. Ya kan, udah dengar kan? Tahu nggak pengemudinya itu ngapain? Mabuk. Tahu nggak yang mabuk itu laki-laki apa perempuan? Kenapa? Iya tuh, supirnya laki-laki. Yang ditabrak perempuan. Laki-laki juga ya. Ya intinya orang mabuk, gitu ya. Intinya yang nyopir itu adalah mabuk. Ngoten? Kalian tahu nggak? Belum ketahuan orang atau supir. Lah iya, kalau dia mabuk tahu nggak? Itu baru kan beritanya masih diperiksa polisi. Padahal itu mabuk. Sudah jelas itu. Itu adalah gara-gara mabuk. Lah itulah bahayanya ya, di jalan mabuk akhirnya nenggel. Gitu. Kenapa diperiksa? Karena kalau mabuk nanti miras bisa ditutup. Gitu. Ya. Seperti itu. Maka bahayanya mabuk itu di situ ya. Bahayanya mendem. Gitu. Kalau mabuk cinta mending lah daripada mabuk miras. Gitu. Itulah ya. Wa amarat biha, memerintahkan semuanya tadi. Jadi kemungkaran-kemungkaran yang disebut, kebaikan-kebaikan yang disebut adalah kebaikan yang inti. Wal baghi, ya, tidak boleh memberontak. Memberontak ini tidak boleh, ya. Memberontak itu dilarang. Gitu ya. Nanti teknisnya tidak dibahas di sini. Ya, teknisnya. Karena ada yang lain tuh di sono. Saya bekewo kalau ngomong sekarang. Kemudian wanahat anha, kemudian wajami wajami al masawi, semua keburukan nahat anha wa nahat anha, dilarang oleh ayat ini. Fi qaulin mukhtasarin baligh, dalam kata-kata yang singkat tapi mengena. Baligh tapi mengena, dalam maknanya. Kebaikannya apa? Adil, ihsan, mengutamakan kerabat. Yang dilarang apa? Fahsya, mungkar, baghi. Nah, itu sudah inti dari kejahatan dari situ. Ya. Masawi itu su, jamak dari su, masawi. Seperti perkataan seorang syair, penyair, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama kanat ainus sukhti tubdil. Cah pondok biasanya apal kok. Gitu. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama kanat ainus sukhti tubdil masawiya. Saya ngapalin satu SMA. Jadi dulu di pesantren disuruh ngapalin banyak kata-kata bijak orang Arab. Ada yang perkataan Imam Syafi'i campur-campur lah ya. Itu penting, namanya mahfudhot. Pelajaran mahfudhot. Ada kan di pondok? Ayo, ikutin hafal dong. Insya Allah hafal, cuman nggak tahu dulu turu apa ora, kan aku udah mudeng. Nah yang pondok turu apa ora? Turu Ustaz, podo, saya ya turu, tapi ora pas pelajaran. Oh. Kemudian wa min amthilati dzalika qauluhu ta'ala, contoh lain adalah firman Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Apa ini maksudnya? Pada kisos itu terdapat kehidupan, wahai orang yang punya kecerdasan, semoga kalian bertakwa. Coba antum bayangkan, kata-kata ini tidak ada negatifnya sama sekali. Adakah kata bunuh di sini? Jadi ketika Allah ingin menerangkan kepada orang-orang yang anti syariat Islam, Allah itu menggunakan kata yang lembut. Coba antum bayangkan, ada nggak kata bunuh di sini? Tidak ada kata membunuh ya. Di sini apa? Walakum fil qisos, dalam kisos terdapat kehidupan loh. Semua katanya positif ya. Jadi penting mengajarkan ke masyarakat itu kita pakai kata-kata yang positif. Gitu. Karena kalau kita pakai kata-kata yang negatif, itu mereka langsung lari nanti.
pakai yang positif. Qisas ada kehidupan. Wih, isinya kok indah banget. Coba, haitsu yaqulul Imamul Fakhrur Razi. Berkatalah Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Fakhrur Razi, Fakhruddin nakirah mudhafah digabung jadi Al-Fakhrur Razi. Ibnul Qayyim dirubah jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Jauziyah dihilang jadi Ibnul Qayyim. Kasih al aja. Penulis tafsir Mafatihul Ghaib ya, alias tafsir Al-Kabir. An hadhil ayah, beliau mengomentari Imam Ar-Razi ini tentang ayat ini. Penggede dari muharrirnya akidah Asy'ariyahnya Ar-Razi ini. Beliau mengatakan ittafaqa ulama'ul bayan, ulama ahli tafsir yang menerangkan ayat ini itu bersepakat ala anna hadhil ayat, bahwasanya ayat ini fil ijaz, ayat ini sangatlah ringkas. Il ijaz, yaitu ayat ini sangatlah ringkas. Ma'ajam'il ma'ani, tapi sangat luas maknanya. Jam'il ma'ani, makna-makna yang banyak itu sudah terkumpul dalam pemahaman orang yang begitu, yang orang itu baca kata yang ringkas ini sudah paham otomatis tentang makna-makna al-balighah ya, bil lughati ya, an hadhil ayata fil ijazi ma'a jam'il ma'ani bil lughati balighatun, bil lughati balighatun. Jadi mengumpulkan makna-makna lughah itu sangatlah balighatun ila a'la darajat, sangat sampai kepada derajat yang paling tinggi. A'la darajat, derajat yang paling tinggi, sampai pada derajat makna yang paling tinggi. Wadzalika, dan itu li'annal araba, karena orang Arab sebelum ayat ini turun, abbaru an hadza, telah mengungkapkan dengan ungkapan ini. Loh, antum kalau mau mempelajari syair-syair Arab terdahulu, sudah ada kata yang semisal sebelum ayat ini turun, tapi kata-kata mereka tak seindah Quran. Bi alfazin katsirah, orang Arab terlalu banyak mengucapkan lafal. Contohnya kaqaulihim, perkataan mereka, qatlul ba'di ihya'un lil jami'i. Jadi sebelum ada ayat ini turun, orang Arab sudah biasa mengatakan apa? Qatlul ba'di, membunuh sebagian orang. Ihya'un itu bisa membuat hidup lil jami', untuk semua orang. Ini kan terlalu panjang ya. Qatlul ba'di ihya'un lil jami'. Bandingkan dengan fil qisasi hayatun. Oh, al qisasu hayatun, dua kata. Al qisasu hayatun. Sudah cukup. Orang Arab nggak bisa zaman dulu. Orang Arab apa? Qatlul ba'di ihya'un lil jami'. Wa qaulu akharin, dan perkataan orang yang lain. Atau wa qauli akharina. Kalau ka qaulihim wa qauli akharin. Selain itu orang Arab juga ada yang mengatakan aktsirul qatla liyaqillal qatlu, akthirul qatla liyaqillal qatlu, banyaklah kau membunuh supaya pembunuhan itu jadi sedikit. Loh kan ini jadi orang kan jadi, loh gimana sih, masa suruh banyak-banyak membunuh supaya pembunuhan itu jadi sedikit? Itu kan isinya negatif semua ya. Coba mana kata yang tanpa bunuh di sini? Orang Arab nih, coba antum cek, ada nggak kata-kata orang Arab yang terhindar dari kata pembunuhan? Ada tidak? Tidak ada. Semua rata-rata dari awal qatlul ba'di ada kata bunuh. Aktsirul qatla, bunuh lagi. Ini kan bukan ciri-ciri Islam. Islam itu selalu mengutamakan kata yang positif untuk berdakwah maksudnya. Kalau pas perang berhadapan ya, artinya militer berhadapan dengan pemberontak atau berhadapan dengan penjajah, ya ini sudah bahasanya baru pakai itu karena urusannya adalah militer. Tapi kalau untuk masyarakat awam, masyarakat sipil, Al-Quran selalu pakai bahasa, menghindari bahasa bunuh. Al-qisasi hayatun, ini kan hidup sosial.
dalam hidup sosial itu hindarilah pembunuhan. Loh, itu dari satu kata aja kita udah bisa memahami Islam itu sangat-sangat. Bahkan kalau antum baca ayatnya, kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagimu berperang, wa huwa kurhul lakum, tapi mayoritas dari kalian tidak suka perang, betul enggak? Jadi emang udah semua kita itu, kita lebih suka damai atau perang? Damai lah, siapa yang mau perang? Gak ada kan? Kita suka perdamaian, itulah Islam. Tetapi terkadang ada kondisi saat Belanda menjajah Indonesia, terpaksa masyarakat relawan harus ikut turun tangan untuk apa? Menghadapi itu. Dan siapa masyarakat dulu yang suka perang? Gak ada. Saya yakin semuanya pengen damai. Tapi ada satu kondisi di mana orang harus maju melawan penjajah seperti di zaman dahulu, gitu. Maka kurhul lakum disebutkan. Masya Allah. Jadi qisas hayah ini panjang lebar kita neranginnya ya. Kemudian wa ajwadul alfadhil manqulati anhum fi hadzal babi qauluhum. Dari semua kata ini ada kata yang paling ajwad. Ajwad itu yang paling jayyid, yang paling bagus. Ada lafaz yang paling bagus, paling indah, al-manqulatu anhum, yang ini dinukil dari mereka, dinukil dari orang Arab. Ini paling lembut itu kayak gini, fi hadzal bab, masalah kisos ini. Orang Arab mengatakan al-qatlu anfalil qatli. Cuma 3 kata ya. Al-qatlu 1, anfa 2, li 3, al-qatli 4. Ada 4 kata. Al-qisasu hayatun cuma 2. Menang mana? Jelas 2 kali lipat lebih afdal Quran. Itu pun dalam perkataan orang Arab masih menggunakan kata apa? Qatl. Tidak bisa mereka memilih kata yang positif. Selalu ada kata negatif, yaitu bunuh. Gitu. Padahal zaman dulu udah paham arti kisah orang Arab. Udah paham. Ini zaman dulu udah paham. Cuman mereka nggak kepikiran gitu loh. Makanya mereka kepikiran tuh setelah Quran itu turun. Iya ya, kenapa nggak pakai kata itu? Sehingga mereka bisa percaya sama Quran, bahwasanya Quran tuh benar-benar nggak mungkin buatan manusia, karena sastranya terlalu tinggi. Gitu. Mereka udah tahu mu'sirat itu udah tahu, tapi mereka, iya mu'sirat itu keren banget. Mereka pakainya motor gitu. Mereka udah tahu kisos, tapi mereka nggak kepikiran. Coba antum lihat penyair-penyair yang ahli itu kan kadang kita nggak kepikiran, oh iya keren banget ya, kok bisa sih, ya, kok bisa semuanya belakangnya R gitu ya, susah loh kita bikin kayak gitu. Kenapa pemilihan katanya bisa pas, bisa indah? Saya aja agak banyak hafal saya yang kayak gitu, yang bahasa Indonesia itu. Kalau Al-Quran insya Allah kita banyak hafal. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Al-qisas ini dipilih, tapi orang Arab belum kepikiran. Belum kepikiran, karena fokus kita pada pembunuhan itu. Gimana caranya menghindarkan diri dari pembunuhan? Gimana mendidik anak biar tidak suka ngolok-olok, namanya gitu. Diapain? Kita fokus pada itu. Ya wes, ben dhek jera yo diolok-olok genti yo. Olok-olokan harus dibalas dengan olok-olokan. Nah, kita bilangnya kisos, menghindari kata negatif, tapi isinya ada begitu. Ada pembalasan tuh ada, cuman bahasanya kisos. Pembalasan, kan? Pembalasan. Pemberian ganjaran yang setimpal. Itu kan menghindari kata bunuh. Lah apa sih pembunuhan? Ya wes berarti kuin ini. Tapi dihindari dulu di awalnya supaya orang menghindari kata pembunuhan. Maka bagaimana mungkin jika Quran selembut ini kok kita yang mengajarkan Al-Quran disebut apa? Menakut-nakuti atau teroris? Tidak mungkin. Justru yang teroris itu yang menghindarkan orang dari belajar agama.
Siapakah teroris? Sebenarnya teroris adalah orang yang mengajak masyarakat untuk tidak mabuk agama. Kita harus mabuk agama, harus dong. Kalau nggak mabuk agama, nanti mabuknya miras. Akibatnya apa? Membunuh orang daerah Jongke. Oh, rasano ya. Menang sopo saya. Kayak gitu aja kita ya. Kita itu pakai data, nggak omongan kita. Datanya dalam. Kemudian summa innal lafdzul qur'aniyah, kemudian sesungguhnya lafadz Qur'an itu afsah min hadza, lebih fasih dari perkataan orang Arab jahiliyah yang fasih. Orang Arab jahiliyah kan fasih-fasih, Quran lebih fasih. Al-Quran afsah min hadza wa inna lafdha summa inna wa bayanat tafawuti ya. Wa bayanat tafawuti min wujuh, atau wabayanu juga boleh karena jumlah istinafiyah. Wabayanut tafawuti min wujuh, dan keterangan tentang berbagai macam tafawut, berbagai macam maksud dari lafadz Quran itu min wujuh, ada beberapa cara, ada beberapa metode. Yang pertama, berbagai macam keterangan tentang maksud fil qisasi hayatun ada beberapa cara. Yang pertama, ahaduha, yang pertama adalah anna qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fil qisasi hayatun aktsaru ikhtisaran, dia lebih ringkas min qaulihim, daripada perkataan orang Arab jahiliyah yang paling fasih, yaitu apa? Al qatlu anfalil qatli, isih kalah sama apa? Fil qisasi hayatun. Lianna hurufahu aqal, karena huruf fil qisasi hayatun lebih sedikit daripada al qatlu anfalil qatl. Ya kan, antum hitung aja huruf-hurufnya lebih sedikit fil qisasi hayatun daripada al qatlu anfalil qatli. Dari segi jumlah huruf lebih ringkas Quran, tapi lebih bisa difahami. Yang kedua, anna dhahira qaulihim yaqtadi kauna syai'i sababan fi intifa'i nafsihi. Jadi kalau kamu membaca zahir al-qatlu anfalil qatli, itu konsekuensinya apa? Masa sesuatu itu menjadi penyebab dari hilangnya sesuatu? Ya ini mustahil. Secara zahir kalau orang melihat membunuh bisa menghilangkan pembunuhan, mustahil lah, mustahil. Membunuh ya pasti menyebabkan orang jadi mati. Masa membunuh membuat kehidupan? Ya nggak mungkin. Saya membunuh antum jadi mati, jadi hidup, ya jadi mati. Wa huwa muhalun, dan ini mustahil. Paham ya maksudnya? Karena kalau orang tekstualis tidak memahami tafsir, dia akan bisa salah paham loh. Membunuh Ahmad sama saja menghidupkannya. Tidak mungkin membunuh Ahmad ya membunuh Ahmad. Ya dia mati, nggak hidup. Nah ini kalau kita pakai bahasa Arab dohir, al-qatlu anfal qatli, tidak masuk. Kecuali orang ahli masalah adab, lughah, atau ahli syair bisa memahami ini. Kalau orang umum tidak bisa. Kalau al-qisasu hayatun, orang umum bisa loh memahami, bisa kan? Di dalam kisos di dalam kisos terdapat kehidupan lagi. Oh bisa masuk. Tapi kalau membunuh orang sama saja menafikan atau menghindarkan pembunuhan orang itu, ya tidak bisa, orang itu sudah mati kok. Masa? Artinya dari bahasa itu bisa membuat orang jadi bingung. Pembunuhan akan mencegah pembunuhan. Itu orang bisa bingung, gitu ya. Tapi kalau kisos itu ada kehidupan di dalamnya, orang tidak bingung. Oh iya ya, dengan dikisos orang jadi pikir-pikir, begitu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini dari segi bahasa. Itu maksud kaunu syai'i sababan fi intifa'i nafsihi. Ya, karena konsekuensinya adalah pembunuhan yang menyebabkan orang terbunuh, sababan itu fintifa'i nafsi, tidak mungkin bisa menafikan pembunuhan tersebut. Nggak tahu antum paham atau tidak, tapi intinya adalah tidak mungkin pembunuhan itu bisa menafikan pembunuhan yang lain. Karena kalau orang lain dah mati ya otomatis akan banyak pembunuhan lagi kan.
betul enggak? Akan banyak pembunuhan lagi. Gitu. Tapi kalau kata kisos itu beda. Karena kisos itu diatur nanti oleh pemerintahan. Kalau kotel dengan kotel itu dewe-dewe. Gitu loh. Ini dendam dengan ini nggak tahu, jadi bunuh-bunuhan malah bahaya itu. Al-qatlu al-falil qatl ini bahaya. Gitu. Semua orang akan saling dendam. Tapi kalau kisos akan diterangkan dengan konsekuensinya kan. Sehingga orang bisa memaklumi, oh, gara-gara si kai mateni iki ya wis lah. Tapi kalau bunuh-bunuhan street fighter gitu, wah itu no, carok. Nggak tahu kasusnya apa, ya iki bales iki, jadinya sak keluarga, sak kabilah bunuh-bunuhan semua. Itu. Masya Allah. Jadi Al-Quran ini dalam mananya ya ternyata. Kalau dikaji lagi ngaji satu kata ya tak mene suwene yo, mau nek kabeh dikaji siji-siji. Wes. Wa huwa muhalun, dan ini mustahil. Masa pembunuhan, menafikan pembunuhan ini mustahil secara bahasa. Kemudian wa qauluhu ta'ala fil qisasi laisa kadzalik. Kalau antum membaca al-qisas hayah itu tidak ada kata yang diulang, sehingga ada kemungkinan bisa ditafsirkan. Kalau qatl menafikan qatl ini tidak bisa. Pembunuhan bisa menghentikan pembunuhan, belum tentu bisa. Bisa jadi nambah pembunuhan. Kalau qisas ada kehidupan, masih bisa ditafsirkan apa itu qisas gitu. Paham ya? Gitu. Laisa kadzalik. Jadi qisas itu berbeda, kata-kata itu maknanya lebih luas daripada qatl. Ya. Kenapa qisas lebih luas? Qisas tidak mesti bunuh. Qisas bisa jadi nyubit, bisa jadi menyakiti, menghilangkan anggota badan bisa. Kalau membunuh dia mati, ya, gitu. Qisas itu nanti lebih rinci daripada apa? Lebih luas maknanya daripada qatl. Jadi di dalam qisas ada qatlnya, tapi tidak setiap qisas harus qatl. Paham ya? Tidak setiap qisas itu qatl. Qisas itu bisa tangan, bisa dipukul, bisa apa tergantung lah. Bahkan qisas itu bisa celaan. Nabi bersabda al-mustabbani maqala fa'alal badi ma'lam ya'tadil mazlum. Ada yang pernah hafal hadis ini? Angkat tangan. Dalam Riyadhus Shalihin itu kita ngapalinnya dulu. Atau Bulughul Maram. Al-mustabbani maqala fa'alal badi ma'lam ya'tadil mazlum. Saya ngapal itu TPA ya. Waktu SD kelas 4 ngapal hadis ini. Jadi penting itu ngapal sejak anak-anak itu. Sampai sekarang nggak pernah lupa gitu. Yang ngajarin guru TPA-nya. Dulu waktu itu ngapal hadis gitu. TPA itu ngapal hadis. Banyak ya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji, itu juga TPA. Jadi TPA zaman dulu itu kayak gitu ya. Semoga rumah Quran ini juga berkualitas insyaallah ya. Ustadznya kan di sini. Ustadznya satu izin ya wis lah. Izin. Nah inilah ya, itu maksud dari kaunus syai'i sababan fi intifa'i nafsihi. Itu muhal, itu mustahil. Tapi qisas tidak begitu. Ya, sudah jam segini kita selesaikan dulu, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Bisa jadi besok saya izin karena harus ke Masjid Al-Falah Sragen. Kalau Ustadz Kusnadi bisa. Tapi kalau tidak ya besok ada, nanti di WA ya. Karena kesananya kesananya jam 1:30. Oh bisa berarti masih bisa kajian tapi mulainya cepat. Kalau bisa sholat duhur di sini atau ya jam 1 kurang kita mulai gitu. Nanti yang ke Masjid Al-Falah ini untuk manajemen masjid saya Ustadz Aziz ya. Ustadz Aziz ya, maaf ini baru ngabari sekarang mumpung saya ingat. Jadi besok 1:30 itu sudah janjian sama Pak Kusnadi, cuman sana belum ngasih jawaban, siap-siap aja berangkat gitu. Jadi pada asar janjiannya terkait manajemen masjid, terutama narik anak-anak muda dan fundraising. Kita langsung ke pakarnya saja, saya, antum, Ustadz Faus, Ustadz Ikhwan sama Ustadz Torik. Ustadz Ahmad biar ngimami di sini gitu. Sebenarnya
Pilihannya dua. Sing imami ben Ustaz Aziz atau Ustaz Ahmad. Tapi nek ngejak Ustaz Ahmad kok imam wae. Ustaz Aziz saja nanti. Ngoten nggih, barakallahu fikum, kita tutup cukupkan dengan oh ya sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Ya. Gimana? Oh ya, tadi belum diartiin ya. Pembunuhan itu anfa itu nafyun. Artinya nafyun itu bisa mencegah. Pembunuhan bisa mencegah pembunuhan. Ini kan kalau orang baru dengar kata-kata ini kan mustahil ya. Loh, pembunuhan bisa mencegah pembunuhan itu nggak boleh. Berarti perang dibalas dengan perang itu nggak boleh. Nanti ada bahasa yang lebih halus supaya orang bisa menerima logika itu. Gitu kan? Bahasa yang lebih halus adalah kisos hayatun. Itu bisa lebih bisa diterima. Karena dalam kisos itu tidak terdapat kata bunuh. Tapi terdapat banyak hal untuk mikir dulu. Paham ya? Ketika saya gini, orang apa namanya? Ini jawab dengan cepat ya. Coba antum jawab dengan cepat. Yuk. Silakan pikir dengan cepat ya. Merobek menusuk perut orang lain dengan pisau, jahat atau baik? Jahat, padahal pahlawan. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Karena bahasa saya itu sangat parah. Menusuk perut seseorang itu adalah penjahat, kejahatan. Tapi kalau saya rubah gini, ibu hamil disesar. Ibu hamil disesar. Kira-kira yang nyesar ini jahat atau baik? Baik. Ya. Kecuali yang karena bisnis ya. Tapi kalau karena darurat itu enggak apa-apa, itu pahala. Loh, sama-sama nusuk perut, ngerobek perut seseorang, yang satu jahat, yang satu pahlawan, yang satu carok ususnya keluar, yang satu bayi yang keluar. Kan lebih sadis bayi yang keluar harusnya. Oh, ini bayinya betul loh. Tapi ternyata jadi pahlawan hanya karena gaya bahasa, betul enggak? Bahasa saya kan yang pertama kan kayak jahat banget loh, nusuk perut orang, pasti penjahat. Padahal niat saya dia nusuk dengan niatan untuk menyelamatkan bayi di dalam perut. Kan harus saya terangkan dengan banyak keterangan panjang lebar baru oh maksudnya menusuk yang itu ya boleh lah, tidak apa-apa lah kan gitu. Tapi dengan kata sesar itu antum udah paham. Kan tidak perlu banyak kata ya. Sesar, ibu hamil disesar. Katanya ringkas, tapi antum paham. Iya sama-sama nusuk gitu. Kisos juga gitu, sebenarnya sama. Al-qatlu anfalil qatl ada dalam kisos itu, tapi kan nerangkannya itu positif dulu gitu. Kisos hayatun. Jelas ya? Paham ya? Agak panjang lebar, tapi insya Allah antum paham. Buktinya antum sudah bisa tadi ya menerangkan. Kenapa saya menggunakan kata sesar, kata tusuk tadi? Saya pernah berhadapan dengan orang liberal. Gitu loh, yang dia ngejak diskusi saya, terpaksa pikiran saya itu jadi kemana-mana dan bisa punya logika itu, sehingga dia kelakep, oh iya juga ya, gitu. Bahasa Quran ini kok sadis sih Usama, dia bilang gitu kan. Saya juga bilang, kau anggap dokter yang nyesar ibu-ibu itu berarti sadis juga, oh iya juga ya, gitu. Akhirnya dia berpikir, memang kalau sama orang liberal itu kita harus cerdas juga, gitu ya. Jangan cuma pakai dalil, harus pakai kehidupan sekitar yang diamalkan mereka juga. Ngoten nggih Pak Johan nggih. Al-qatlu pembunuhan itu menafikan pembunuhan yang lain. Itu negatif isinya. Kayak tadi ya. Nusuk perut orang itu kan sadis tuh kayaknya. Tapi kalau dirubah bahasanya, nyesar ibu hamil beda lagi. Nah, Quran itu pakai yang tadi bahasanya. Menghindari kata tusuk, menghindari kata pisau, padahal di dalam sesar itu terdapat apa? Pisau dan tusukan, belean, wah ngeri. Tapi sebelumnya kan ada biusnya, gitu, ya. Nah, bagaimana perkataan sedikit tapi orang awam langsung des, oh iya. Itulah indahnya Quran. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.